Saudara, sore hari ini saya akan membahas tentang Yesus Juru Selamat. Karena adanya kontroversi akhir-akhir ini dari pendeta Erastus Sabdono, seorang pendeta besar dan punya banyak pengikut, yang mengatakan Yesus itu bukan Juru Selamat, Yesus itu bukan gembala, Yesus itu bukan terang, tetapi Bapa yang adalah terang, Yahweh. Ya, jadi menurut dia Yesus bukan Yahweh. Bahkan dulu, zaman dulu, dia khotbah Yesus itu adalah Logos. Ya, Logos katanya. Tetapi sekarang dia sangkal itu. Dia mengatakan Yesus bukan Logos. Ya, Yesus bukan Sang Firman. Ya, jadi dia mengatakan Yesus itu bukan gembala. Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus itu bukan terang. Yang adalah gembala, terang, Juru Selamat itu adalah Yahweh sendiri. Nah, saudara, walaupun dia mengatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat dalam tanda kutip, ya, dia katakan yang melaksanakan keselamatan dari Bapa. Sehingga Yesus di situ Juru Selamat, tapi maksudnya Juru Selamat kecil, Juru Selamat minor. Ya, ini sudah sangat cocok dengan ajarannya tentang Bapa adalah Allah mayor, Allah besarnya mayor, dan Yesus Allah kecil katanya. Dan ini pengajaran sesat, saudara, ya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin secara khusus fokus kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Bukan Juru Selamat kecil, tetapi Juru Selamat sesungguh-sungguhnya. Juru Selamat sejati. Tanpa Yesus Kristus kita tidak mungkin selamat. Dan ada banyak bagian Alkitab yang kita buka pada hari ini, saudara. Semoga saya dapat menyelesaikan seluruh penjelasan saya berdasarkan teks-teks Alkitab yang saya sudah sediakan. Nah, saudara, yang pertama-tama kita melihat bahwa di bagian paling awal di dalam Alkitab sebetulnya itu sudah nyata rancangan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Di bagian paling awal ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara membuka Kejadian 3 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini adalah sesuatu firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri mengenai permusuhan antara keturunan Hawa dan keturunan ular. Keturunan ular itu bukan ular biasa, tetapi ular yang dipakai oleh setan. Dan sebetulnya keturunan ular yang dimaksud di sana itu adalah setan. Memang itu adalah ular benaran, ya. Yang mencobai manusia itu ular benaran. Tapi ular yang dipakai setan sehingga ular itu bisa bersuara, bisa berbicara, ya saudara, ya. Jadi saudara jangan heran, kok ular bisa bicara, ya? Karena dipakai setan. Kalau setan pakai anjing, anjing bisa bicara. Tapi bukan anjing yang bicara, setan di dalam anjing yang bicara. Sama juga Tuhan bisa pakai hewan bicara. Saudara masih ingat keledai Bileam? Ya, dihalang-halangi oleh malaikat Tuhan. Lalu kemudian Bileam mencambuk, itu nabi palsu itu Bileam, ya. Ya, nabi palsu yang suka disuap itu. Nah, saudara, Bileam mencambuk, tapi keledai itu tidak jalan, saudara, karena ada malaikat Tuhan yang menghalangi dia. Akhirnya Tuhan membuat keledai itu bicara kepada Bileam. Nah, Tuhan bisa membuat keledai bicara. Nah, setan di sini dalam pengertian tertentu karena dia mempunyai kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, maka dia bisa membuat binatang bicara. Maka ular bisa bicara, saudara. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa karena dibujuk oleh ular yang dipakai setan, maka kemudian saudara, di sana Tuhan mengadakan satu permusuhan, dikatakan di sana, antara ular dan perempuan, yaitu Hawa, ya. Antara keturunan ular itu dan keturunan Hawa. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, meremukkan kepalamu katanya. Dan engkau, ular itu akan meremukkan tumitnya. Ini menarik sekali, saudara.
Ini menarik sekali. Coba saudara perhatikan baik-baik ya. Yang pertama-tama di sana tidak dikatakan keturunan-keturunanmu. Ya, jadi hanya satu keturunan ya. Keturunanmu, tunggal loh di sana ya. Kalau saya membaca dari versi King James, saudara, dikatakan di sana, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his head. Jadi ini tunggal, saudara. Your seed and her seed. Ya. Jadi keturunanmu dan keturunannya. Itu fakta pertama ya. Jadi ini saudara tunggal. Keturunanmu, keturunannya. Bukan keturunan-keturunanmu atau keturunan-keturunannya. Lalu yang kedua saudara, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunan yang tunggal itu. Seseorang keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular. Lalu dikatakan dan engkau. Tidak dikatakan di sana keturunanmu, ya, tapi engkau, jadi ular itu. Dalam pengertian ini setan ya. Dan engkau setan akan meremukkan tumitnya. Nya ini siapa? Keturunan perempuan itu. Ya, ini menarik bagi saya karena yang meremukkan tumit keturunan perempuan itu bukan keturunan ular, tapi ular itu sendiri. Jadi setan itu sendiri yang meremukkan keturunan perempuan tunggal tadi itu ya, keturunan. Nah, biasa ini disebut ayat ini sebagai proto-evangelium ya. Ya, proto-evangelium atau Injil yang paling dini di dalam Alkitab ya. Injil paling awal di dalam Alkitab mengenai bagaimana Tuhan merancang keselamatan bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa melalui dosa Adam dan Hawa di Taman Eden yang melawan perintah Tuhan. Jangan engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi Hawa menantang perintah Tuhan di bawah pengawasan Adam, dan mereka berdua memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Dan oleh karenanya saudara, dosa berarti keterpisahan daripada Tuhan Allah. Dosa berarti maut. Dosa berarti kematian. Dosa berarti neraka. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Nah, maka saudara, oleh karenanya di bagian paling awal ini, di sana Tuhan merancangkan satu pertempuran, satu permusuhan antara keturunan Hawa dengan keturunan ular. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular dan ular itu sendiri akan meremukkan tumit daripada Hawa. Nah, ini adalah sesuatu pra-Injil ya, Injil mula-mula yang dinyatakan kepada kita di dalam Alkitab, di mana nanti Tuhan di dalam sejarah keselamatan, sejarah penyelamatannya, dia kemudian bekerja berurusan dengan orang-orang tertentu, dengan bangsa tertentu yang akhirnya menurunkan satu orang itu, yaitu satu keturunan, yaitu Mesias, saudara. Satu keturunan yaitu Mesias ya. Nah, kalau saudara membandingkan dengan kisah mengenai Abraham, kalau kita lihat itu dari terang perjanjian baru, kita melihat misalnya dalam Galatia ya. Saya akan membuka sekarang kitab Galatia. Kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-16. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-16. Lalu nanti ayat 19 dan 20. Dikatakan di sana, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus.
Saya lanjut ayatnya yang ke 17-18 ya, biar lebih jelas. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan, perhatikan, tunggal ya, keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ayat 20, seorang pengantara, perhatikan, bukan pengantara-pengantara, tapi seorang pengantara, bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Jadi perhatikan baik-baik apa yang saya mau angkat di sini, saudara. Ini konsisten sekali ketika Tuhan berjanji, ya, ketika Tuhan berbicara kepada Hawa di Taman Eden dengan ular itu, aku akan mengadakan permusuhan. Di situ konsisten Tuhan berkata keturunanmu, keturunannya. Jadi ada keturunan perempuan, ada keturunan ular. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan. Tunggal ya. Dan secara konsisten apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian itu juga berlaku ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Keturunanmu, saya langsung ambil dari Galatia tadi, saudara, karena di situ Paulus memberikan interpretasi penafsiran yang paling tepat mengenai siapa keturunan Abraham. Ya, anak tunggal Abraham, Ishak. Ishak itu diperintahkan Tuhan untuk dikorbankan, tetapi Tuhan kemudian menggantinya dengan domba. Ya, Tuhan menggantinya dengan domba. Nah, saudara, Ishak ini adalah tipe dari Kristus yang akan dikorbankan, anak tunggal. Ishak adalah anak tunggal Abraham karena istri sahnya adalah Sarah, bukan Hagar. Jadi Ismail bukan termasuk yang mewarisi perjanjian. Ya, maka disebut anak tunggal karena yang diperhitungkan anak dari Sarah, istrinya yang sah, bukan selir, bukan gundik. Ya. Nah, maka saudara, kalau saudara memperhatikan di sana, ya, Ishak itu anak tunggal daripada Abraham, menjadi tipe daripada Kristus yang akan datang, yang adalah anak tunggal Bapa yang diutus ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat clear sekali ayat ini. Jadi saudara lihat konsistensi ya. Kalau baca Alkitab itu jangan ikut cara pendeta Erastus itu. Comot-comotlah ditafsir sendiri. Melihat Yesus hanya sebagai manusia sempurna yang dituntun Allah Bapa kemudian menjadi juru selamat sukses. Ini cocok dengan pengajarannya mengenai corpus delicti. Supaya ada manusia sempurna tidak jatuh untuk membuktikan setan bersalah, katanya. Saya tidak bahas corpus delicti hari ini, saudara. Jadi saya ajak saudara untuk melihat konsistensi ini ya. Jadi keturunannya, keturunan Hawa, pada Abraham lagi, menurut tafsiran yang sangat teliti dan sangat presisi dari Paulus, keturunan Abraham satu orang saja. Lalu Paulus di sini dalam kitab Galatia tadi langsung secara eksplisit menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya, kalau saya membaca ulang tadi, saudara, ya, di dalam ayatnya yang ke 19 ya. Galatia pasal 3, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke 16 ya. Bukan 19, 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi konsisten. Tuhan
berfirman di Taman Eden, keturunannya, keturunan perempuan. Kepada Abraham juga, keturunan yang sah itu satu orang saja. Dan itu sebetulnya merujuk kepada Mesias yang dijanjikan, merujuk kepada Kristus, ya saudara. Ini menjadi jelas dalam kitab Galatia. Nah, mengenai keturunan yang satu orang ini saja, bukan keturunan-keturunan, mari kita perjelas sekarang. Mari kita menuju kepada kitab Yesaya sekarang. Kitab Yesaya 7 ayat yang ke-14. Ini ayat terkenal saudara ya. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan baik-baik. Seorang anak laki-laki, bukan anak-anak laki-laki. Seolah-olah anak-anak laki-laki banyak atau lebih dari satu. Tetapi perhatikan lagi di sana. Seorang anak laki-laki. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Jelas sekali, a son, ya. Bear a son. Satu orang saja. Nah, siapa ini anak yang dimaksud ini? Yang akan disebut Immanuel. Menjadi jelas kalau kita membaca sekarang Injil Matius. Mari kita membuka Injil Matius sekarang. Membaca Alkitab itu seperti itu saudara. Lihat keseimbangan secara keseluruhan. Tidak bisa comot ayat-ayat lalu tafsir semau sendiri, disetir oleh presuposisi yang kita buat sendiri di kepala kita. Kalau saudara sudah mempresuposisikan atau menjadikan asumsi mendasar bahwa Yesus itu hanyalah manusia yang dihuni oleh Allah, dihuni oleh firman Allah, maka apapun yang saudara baca di dalam Alkitab, tafsirannya nanti akan disetir oleh presuposisi itu. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Tapi kita harus melihat keseimbangan keseluruhan Alkitab. Tadi dibacakan dari kitab Ibrani. Di sana nanti saya akan mengupas satu persatu. Bahwa dalam kitab Ibrani, dia seimbang. Melihat Yesus adalah Allah, melihat Yesus adalah manusia pengantara bagi kita. Melihat Yesus adalah Allah sejati sang firman. Yang tahtanya adalah tahta Allah. Tetapi juga sekaligus melihat dia adalah manusia yang dikorbankan untuk kita. Begitu cara membaca Alkitab saudara. Mari kita perjelas sekarang Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saya akan membaca Matius pasal pertama ayat 21 sampai 23. Ya. Tetapi mungkin saya akan membaca dari ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita fokus sekarang pada dua hal. Pertama, kalau saudara melihat ayat 23, secara persis Matius di sini menulis inilah penggenapan apa yang ditulis oleh kitab Yesaya, bahwa seorang anak darah akan mengandung. Demikianlah Matius di sini menulis itu sudah digenapi dengan adanya anak darah, anak perawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, mengandung bayi Yesus. Dan Yesus itulah yang disebut Immanuel. Itu fakta pertama. Jadi dia berbicara di sini
sebagai satu penggenapan nubuatan kitab Yesaya. Kedua, saudara, kita fokus ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Yesus itu berarti Yehova keselamatanku, atau Yehova juru selamatku, atau Yehova penyelamatku. Itu arti daripada kata Yesus. Ya, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan baik-baik. Keturunan yang satu ini tadi, yang dinubuatkan dalam Taman Eden ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dinubuatkan melalui Abraham, dinubuatkan melalui nubuatan Nabi Yesaya, yang kemudian dikonfirmasi oleh Injil Matius bahwa dialah Yesus yang lahir dari perawan Maria. Nah, Yesus ini, saudara, yang lahir melalui perawan Maria disebut apa? Saya membaca ulang ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah, yaitu anak laki-laki itu ya. Karena dialah. Di sini tidak dikatakan karena Bapa lah atau karena Yahweh lah, enggak. Tapi karena anak laki-laki yang namanya Yesus, clear di sana. Karena dialah, yaitu Yesus itu, anak laki-laki itu, yang akan menyelamatkan umatnya. Umat siapa di sini? Ya, enggak, maksudnya umat siapa ini? His people, ya. He will save his people. Dia ini siapa? Yesus. Umatnya ini umatnya siapa? Umat Yesus. Ya, perhatikan baik-baik. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya, yaitu umat Yesus sendiri, dari dosa mereka. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people. Umatnya siapa? Umatnya Yesus di situ, saudara. Tidak ada dikatakan di sana melalui Yesus. Ya, atau saya baca ya, kalau saya ganti menurut tafsiran Erastus di sana ya, saudara ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena, perhatikan, Yahweh lah atau Bapa lah yang menyelamatkan umat Bapa dari dosa mereka. Ini menjadi kacau tafsirannya, saudara. Sedangkan yang jelas di sana yang disebutkan adalah Yesus itu anak laki-laki itu. Ya, dan karena dialah Yesus atau anak laki-laki yang lahir dari perawan itu yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya siapa ini? Umatnya Yesus dari dosa mereka. Sangat clear di situ. Siapa di situ juru selamat? Yesus. Siapa yang menyelamatkan umatnya dari dosa? Yesus. Umatnya siapa? Umatnya Yesus. Sangat-sangat clear, saudara. Tetapi ini tidak berarti bahwa Bapa bukan juru selamat. Ya, bahwa Allah Tritunggal bukan juru selamat. Nanti saya akan memberi penjelasan, saudara. Ya, akan memberi penjelasan teologis di bagian akhir ya. Nah, sekarang kita melihat dulu bagian-bagian ini ya. Nah, kita membuka lagi sekarang satu ayat. Ya, di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kalau menurut tafsiran Erastus ini ya memang Yesus juru selamat. Tetapi Bapalah yang menjadikan Yesus juru selamat, yang bekerja ya di dalam Yesus. Jadi juru selamat sesungguhnya adalah Bapa, Yesus hanya pelaksana saja. Jadi semacamnya Yesus di sini adalah juru selamat minor ya. Tapi kalau saudara membaca dengan teliti ayat ini sebetulnya memang secara genuine, secara sungguh-sungguh, secara jujur memaksudkan bahwa juru selamat itu adalah siapa? Kristus itu, saudara ya. Saya akan membaca ulang ya. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu. Siapa yang lahir itu?
juru selamat. Yaitu siapa juru selamat itu? Kristus. Kristus itu siapa? Dia disebut Tuhan di kota Daud. Kristus itu adalah siapa? Tuhan. Lengkap sekali di sana, saudara. Jadi kalau dikatakan Yesus hanya manusia sempurna yang sukses jadi juru selamat, tapi Alkitab berkata itu Tuhan di sana. Ada banyak perdebatan ya mengatakan kalau Tuhan di dalam bahasa Yunani nggak mesti berarti Tuhan. Ya karena istilah kurios ya di dalam bahasa Yunani itu bisa dua pengertian. Yang pertama bisa Tuhan, kedua bisa Tuan ya. Sama dengan bahasa Jawa Gusti, Gusti itu bisa artinya Tuhan, bisa artinya Tuan. Ya, kalau di bahasa asli suku saya Sumba, Miri, istilah Miri itu bisa Tuhan, juga bisa Tuan. Maka raja-raja zaman dulu itu dipanggil oleh budak-budak atau hamba-hambanya itu dipanggil Miri. Tapi Miri juga bisa Tuhan, maka kita sebut Tuhan Yesus. Miri Yehu. Miri Yehu itu Tuhan Yesus. Mirip dalam bahasa Jawa Gusti Yesus. Tapi orang-orang pangeran atau raja-raja dipanggil Gusti juga kan. Kanjeng Gusti Pangeran atau apalah begitu ya. Nah maka saudara, mereka berkata Yesus di sana disebut Tuhan, tidak mesti dia adalah Tuhan, tapi Tuan. Tapi ini ngawur saudara. Mengapa ngawur? Karena kita harus melihat itu riwayat istilah kurios ini dari Perjanjian Lama. Ya. Istilah kurios saudara dari Perjanjian Lama itu diterjemahkan dari dua kata. Pertama Adonai. Kalau Adonai itu artinya Tuhan. Kedua istilah YHWH. YHWH itu juga Tuhan. Kalau terjemahan Indonesia. Sama dalam bahasa Yunani juga kurios. Sedangkan Elohim dan sejenis itu diterjemahkan sebagai Theos dalam bahasa Yunani, saudara. Jadi ketika bahasa Yunani dipakai oleh Alkitab, itu tidak bisa ujuk-ujuk dipakai lalu diartikan sesuai konteks orang Yunani menggunakan itu, saudara. Nggak bisa. Misalnya ya, orang Jawa menggunakan istilah Gusti Yesus. Lalu ujuk-ujuk kita pakai ini konteks Jawa loh. Gusti Yesus artinya Tuan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Itu ngawur. Harus ambil dari konteks Alkitab. Karena Alkitab berkata Tuhan, bukan Tuan. Saudara paham ya? Jadi saudara, di sana sangat-sangat clear ya, sangat-sangat lengkap di sana bagimu juru selamat. Siapa juru selamat? Yesus itu, anak yang lahir dari perawan itu, yang dinubuatkan Yesaya, yaitu keturunan perempuan, yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu yang lahir dari anak darah yang disebut Immanuel, yang dinubuatkan oleh Yesaya, yang dikatakan oleh Paulus, keturunan Abraham satu orang saja, yaitu Kristus. Dialah ini juru selamat, saudara. Ya, juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi saudara sangat jelas di sana. Ya, penafsiran apapun yang mengatakan dia adalah juru selamat lebih rendah atau juru selamat kecil ya, karena juru selamat utama adalah Allah Bapa, itu adalah melawan apa yang dikatakan oleh kitab suci, dan itu bertentangan dengan order daripada Allah Tritunggal. Bagaimana Allah Tritunggal bekerja, sebagaimana saya sudah sering-sering tegaskan, Allah Bapa selalu bekerja melalui anak. Anak bukan manusia saja, tidak, tapi Sang Logos yang sehakikat sederajat dengan Bapa. Dan apa yang dikerjakan Bapa melalui Logos itu selalu terjadi melalui kuasa Allah Roh Kudus. Ya, out of the Father, through the Son, and in the Holy Spirit. Segala sesuatu berasal dari Allah Bapa melalui Allah Anak yaitu Logos, dan dijadikan di dalam kuasa Allah Roh Kudus pribadi ketiga, Allah Tritunggal. Selalu seperti itu. Nanti saya akan jelaskan ini di bagian akhir, saudara ya. Jadi sudah cukup jelas ya, teks-teks yang kita buka ini
Dan kalau saya membuka dengan lebih utuh dan lengkap, sebetulnya kita tidak ada waktu, saudara ya. Ini saja saya sudah bicara berapa lama ini, saudara ya. Jadi kita sekarang mencoba maju sekarang, saudara, mengenai juru selamat. Ya, secara pengertian teologis atau dari aspek dogmatika. Setelah saya menjelaskan tadi bahwa ayat-ayat yang saya atau teks-teks Alkitab yang saya kutip ini sangat-sangat clear, itu merujuk kepada Sang Anak, yaitu Yesus yang akan lahir dari perawan, yang adalah juru selamat, tidak bisa dibantah. Mari kita melihat sekarang aspek teologisnya. Secara general, saudara, in general, yang disebut juru selamat itu adalah YHWH, Yehovah. Dialah juru selamat. Nah, kalau kita bicara Yehovah, kita tidak bisa berkata hanya Bapa yang Yehovah, itu salah. Atau kita berkata hanya anak yang Yehovah, Bapa tidak, Roh Kudus tidak, itu salah. Atau kita berkata Roh Kudus adalah Yehovah, sedangkan Bapa bukan, anak bukan, itu salah. Siapa Yehovah? Yehovah itu adalah Allah Tritunggal, Allah yang sudah dalam kekekalan, dari kekal sampai kekal, tinggal berdiam bersama firman-Nya yang kekal, berdiam bersama Roh-Nya yang kekal, yaitu Roh Kudus. Ketiganya satu hakikat, tapi dibedakan dengan jelas oleh Alkitab, saudara. Dari bagian paling mula dalam kitab Kejadian, pembedaan ketiga pribadi ini sudah sangat kelihatan sekali. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, merujuk kepada Allah Bapa. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan setiap minggu berkata apa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik atau pencipta langit dan bumi. Jadi kalau saudara memperhatikan di situ, sangat-sangat clear sekali. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ Roh Kudus, Roh Allah disebut. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus, penghibur, itu Roh Kudus, saudara. Roh Allah melayang-layang. Lalu di ayat ketiga muncul firman di sana. Berfirmanlah Allah untuk menyatakan satu fakta bahwa Allah Bapa mencipta wajib melalui firman. Tanpa firman, Allah Bapa tidak bisa mencipta. Tahu dari mana? Nanti saya akan menjelaskan ini, saudara. Jadi saya kembali lagi, saudara. Siapa YHWH? YHWH itu adalah Allah Tritunggal, saudara. Mari kita membaca sekarang Yesaya 43 ayat yang ke-11. Yesaya 43 ya, ayat yang ke-11. Saya akan membuka dulu, saudara. Saya selalu pakai Alkitab jadul ya. Kalau orang lain pakai tablet atau langsung bawa laptop atau tinggal gini-gini ya. Saya lebih tetap merasa nyaman pakai Alkitab kertas, saudara. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan di sana, kalau saudara memperhatikan dalam LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab kita, dikatakan TUHAN, huruf besar semua ya. Itu terjemahan dari istilah YHWH. I am that I am. Ehye aser ehye. Akulah aku. Aku adalah aku. Ketika Tuhan menyatakan namanya kepada Musa di taman di gunung Muria ya, ketika gunung Muria atau gunung Horeb ya, ketika dia melihat semak belukar yang menyala, tetapi semak belukar itu tidak terbakar, saudara. Nah, di sana dikatakan akulah Tuhan, akulah Yehovah, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, I am the Lord, and besides me there is no savior. Tidak ada juru selamat.
Nah, maka berdasarkan ayat ini, Pendeta Erastus Sabdono mengatakan, saudara, di sini dikatakan dengan jelas bahwa Juru Selamat itu Bapa Yahweh katanya. Bukan Yesus. Yesus hanya pelaksana. Juru Selamat Yahweh di sini. Jadi di situ dia mengeluarkan Yesus dari Yahweh. Saudara paham ya? Ya, maka saudara ini ngawur sekali. Ini tafsiran yang sangat ngawur sekali, saudara. Karena nama Yahweh itu, saudara, adalah nama diri Allah Tritunggal. Yahweh, YHWH. Tahu dari mana itu, saudara? Saya sudah membahas ketika membahas doktrin Tritunggal. Ya, kita tidak ada waktu untuk membuka teksnya sekarang, tetapi saya akan menjelaskan. Waktu Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan. Perhatikan, kalau saudara membuka di kitab Hakim-Hakim mengenai kisah Gideon, diangkat jadi hakim oleh Tuhan untuk membebaskan mereka dari penindasan Filistin. Di sana dikatakan Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan. M-nya huruf besar, M-nya itu huruf besar, malaikat Tuhan, Tuhan itu huruf besar semua. Itu adalah malaikatnya Yehova. Angel Theophany. Malaikatnya Yehova. Penampakan Tuhan Allah Yehova dalam rupa malaikat. Nah, yang jadi malaikat Yehova ini, saudara, itu selalu Sang Logos, Sang Firman. Selalu Sang Firman. Tahu dari mana, saudara? Yohanes 1 ayat 18. Saya selalu mengutip ayat ini. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti anak tunggal Allah ini siapa? Logos. Kalau begitu yang menampakkan diri kepada manusia perjanjian lama siapa? Logos. Dialah Angel Theophany. Dialah malaikat YHWH. Malaikat Tuhan huruf besar semua, tetapi M-nya itu huruf besar. Ini malaikat spesial, malaikat khusus, penampakan Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan menampakkan diri selalu melalui sang anak. Ingat Yohanes 1 ayat 18. Saudara paham ya? Nah, saudara, ketika malaikat Tuhan itu bertemu dengan Gideon, lalu berbincang-bincang. Kemudian kalau saudara membaca seterusnya, istilah malaikat dihapus. Langsung Tuhan. Jadi malaikat Tuhan yang berbicara dengan Gideon tadi tidak disebut malaikat lagi. Tuhan langsung. Berarti malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Malaikatnya Yahweh itu adalah Yahweh sendiri. Dan malaikatnya Yahweh yang menampakkan diri ini siapa? Anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa. Banyak orang Kristen terlalu bodoh belajar teologi sehingga doktrin yang penting, kristologi penting ini mereka tidak paham apa-apa. Siapa yang bertemu dengan Abraham? Itu malaikatnya Kristus. Malaikat Yahweh, anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa. Karena Bapa tidak pernah menampakkan diri. Ya, kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Saya sudah membahas ini ketika membahas Allah Tritunggal, ya. Dikatakan apa di sana? Maka Tuhan menurunkan hujan api dan belerang dari Tuhan dari atas. Saudara, ada dua istilah Tuhan di sana. Ada Tuhan yang menurunkan hujan api dan belerang, dan ada Tuhan yang di atas. Ya. Siapa yang menurunkan itu? Malaikat Yehova yang menurunkan. Dari mana? Dari Tuhan dari atas, dari Allah Bapa. Ini pekerjaan Allah Tritunggal, saudara. Jadi ketika Yesaya di sini berkata, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Yehova penebusmu. Saya membaca Yesaya berapa tadi ya? Maafkan saya. Yesaya 43 ayat 11 ya. Ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu berarti Yehova itu adalah juru selamat. Yehova adalah juru selamat. Nah, saudara, kalau Yehova adalah juru selamat, apakah Bapa
yang datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia lalu terkutuk di atas kayu salib? Bukan. Apakah itu Roh Kudus? YHWH, Roh Kudus, yang datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, tergantung secara terkutuk di atas kayu salib? Bukan. Kita kembali lagi saudara ke Injil Yohanes. Mari kita membuka sekarang Injil Yohanes. Injil Yohanes. Perlahan-lahan ya, ini istilah Erastus Sabdono juga saudara. Saya juga mau perlahan-lahan mencekokkan doktrin yang benar ya, yang tidak terbantahkan, yang Masehi, yang evangelikal, yang reform, yang konservatif, yang ortodoks kepada saudara. Ini termasuk saudara yang menonton saya melalui live streaming juga. Biar kita memahami firman Tuhan dengan beres, supaya iman kita beres, hidup kita beres. Mari kita membuka sekarang Injil Yohanes pasal 1. Ini saya sudah persiapkan tadi saudara, agak ketelisut ya. Injil Yohanes pasal 1 ya. Dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan baik-baik, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu dibedakan dari Allah sendiri. Jadi Allah bukan firman-Nya, firman-Nya bukan Allah itu sendiri. Allah siapa yang dimaksud di sana? Tentu itu Bapa. Bapa yang mempunyai firman secara kekal. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Sang Bapa. Dan firman itu juga adalah Allah. Karena hakikatnya sama dengan Bapa. Saya memberikan penjelasan filosofis sekarang. Jangan dengarkan pengajar-pengajar yang mengatakan tidak usah pakai logika, terlalu logis, terlalu doktrinal, terlalu filosofis. Ini justru membuat orang Kristen bodoh. Iman Kristen rasional, masuk akal. Ya. Iman Kristen itu sangat-sangat rasional, sangat-sangat masuk akal. Itu setan yang mengatakan Alkitab tidak masuk akal, Alkitab itu tidak logis. Iman Kristen itu irasional. Iman Kristen itu unintelligible. Iman Kristen terlalu rasional saudara. Iman Kristen itu terlalu masuk akal. Tapi karena kebodohan manusia yang disetir oleh kuasa setan, yang menyebabkan mereka mendengar Injil tidak rasional. Allah Tritunggal kok 3 atau 1, 1 atau 3. Padahal di dalam dunia ini contoh kesatuan keragaman ada begitu banyak, begitu rasional ya. Betul ya? Saya satu ya, betul satu ya. Saya satu kan? Tapi saya 1 dan 2 saudara. Saya ini 1 dan 2. Saya 1, iya ada lihat 1. Tapi di dalam diri yang 1 ini ada jiwa, ada tubuh saudara. Tubuh saya bukan jiwa saya bukan tubuh saya. Saya tidak menggambarkan ini sebagai, tidak menjadikan ini analogi Tritunggal ya. Karena analogi apapun pasti salah. Karena manusia terbatas, ciptaan terbatas, Allah Tritunggal tidak terbatas. Tetapi saya mau menyampaikan satu prinsip yang orang anggap itu tidak logis. Prinsip satu dan banyak, prinsip kesatuan kejamakan, unity and diversity. Umum, ini rasional sekali. Saya satu pribadi, tapi ada 2 natur atau 2 elemen. Ada jiwa yang tidak kelihatan, ada tubuh yang kelihatan. Saya berbicara karena saya punya jiwa di balik tubuh. Kalau saya tidak punya jiwa, saya hanya seonggok daging yang mati, yang tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara apapun. Yang keluar dari mulut saya ini adalah ide di dalam pikiran saya. Tetapi pikiran saya kelihatan? Tidak kelihatan. Pikiran saya yang tidak kelihatan ini ya mengeluarkan ide-ide. Dan ide-ide dalam pikiran saya dikeluarkan melalui mulut saya. Disuarakan oleh pita suara saya. Maka kata-kata ini adalah apa? Ide yang keluar. Ya.
ide yang keluar, itulah kata-kata saudara. Nah, maka saudara, kalau saudara melihat di dunia ini ada kesatuan keragaman, itu sangat rasional. Lalu mengapa Allah tidak bisa jadi satu dan tiga? Satu dalam substansi, tiga dalam pribadi. Bisa, kenapa? Ada kesatuan, ada keragaman saudara. Yang justru irasional itu kalau percaya satu putul mutlak ya, hanya satu saja. Tidak boleh ada kejamakan. Itu justru irasional. Anda tidak pernah menemukan itu di dunia ini. Di seluruh ciptaan Anda tidak pernah menemukan itu. Satu putul mutlak. Selalu semuanya itu selalu kesatuan dan keragaman. Kesatuan dan keragaman, saudara. Dan ini sebetulnya prinsip Trinitas. Allah itu satu dan beragam pribadinya. Satu substansi, tiga pribadi. Itu rasional sekali, saudara. Sangat-sangat rasional. Nah, sekarang saudara, kita melanjutkan sekarang. Kita fokus kepada Sang Firman sekarang. Saya sudah jelaskan tadi ya, pada mulai Allah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Firman bukan Allah dalam pengertian ini Bapa bukan Firman. Tetapi Firman itu juga adalah Allah karena sehakikat, sesubstansi dengan Bapa. Lalu kemudian saudara, di ayat 3 sekarang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya lebih favoritkan teks terjemahan versi King James karena lebih mewakili teks aslinya. Ya, all things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. All things were made through Him. Segala sesuatu dijadikan, diciptakan melalui Dia, melalui logos yang dibicarakan dalam ayat 1 itu tadi, melalui Sang Firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah Bapa melalui Sang Firman yang ada bersama Bapa secara kekal, di mana Sang Firman itu juga adalah Allah, berarti satu substansi, satu hakikat dengan Bapa. Ya. Jadi saudara, logos itu adalah agen tunggal Bapa ketika mencipta. Tanpa logos tidak ada penciptaan. Dan ini berlaku untuk seluruh hal. Tanpa Firman tidak ada keselamatan. Tanpa Firman Allah tidak memelihara dunia ini. Tanpa Firman Allah tidak akan melindungi jantung-jantung kita untuk tetap berdegup sehingga kita tetap hidup. Yang memelihara kita siapa? Allah Bapa melalui Firman. Jadi pemelihara siapa? Allah Bapa. Pemelihara siapa? Firman. Pemelihara siapa? Roh Kudus. Jadi secara persisnya pekerjaan Tritunggal adalah apa? Allah Bapa memelihara jantung kita tetap berdegup melalui Sang Firman. Dan di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Siapa pemelihara kita? Tritunggal. Allah Tritunggal, saudara. Nah, saudara, ini satu prinsip penting dalam teologi ya. Jadi Bapa bekerja melalui Firman, hanya melalui Firman. Ya, maka dikatakan di sana, kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia versi yang New King James tadi ya, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, melalui logos tadi. Dan tanpa logos tidak ada satupun yang jadi dari yang telah dijadikan. Ya. Nah, mengenai logos ini saudara, logos yang sudah dibicarakan ini. Di ayat yang ke-6 dibicarakan tentang utusan, yaitu Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang logos yang akan datang. Ya, saya membaca ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes Pembaptis, saudara. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Jadi dikatakan saudara di ayat 5, ya, Sang Logos itu tadi saudara adalah terang. Ya, mungkin saya membaca ulang ya, tetapi saya tidak fokus penjelasan mengenai terang karena kita fokus mengenai Yesus juru selamat di sini saudara ya. Saya membaca ayat 4 ya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau saudara memperhatikan di sana, diutus seseorang yaitu Yohanes Pembaptis untuk menyaksikan tentang terang itu.
Dan ketika utusan yang menyaksikan terang itu sudah datang, ya berarti yang paling penting, yang paling utama bukan yang bersaksi tentang terang itu, tetapi sang terang itu sendiri. Itulah yang dinyatakan dalam ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara perhatikan, yang menjadi manusia siapa? Firman, logos. Dikatakan menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya itu egeneto, itu sama, itu istilah menjadi ya. Egeneto itu sama dengan kata yang digunakan untuk Yohanes ya. Di ayat yang ke-6 tadi ya dikatakan datanglah seorang yang diutus Allah ya. Istilah datanglah seorang ya, datanglah itu egeneto sama. Ya, tetapi kenapa terjemahannya berbeda, saudara? Dan ini juga kelihatannya dijadikan alasan oleh Erasmus sehingga mengatakan tidak mungkin firman itu menjadi manusia. Karena kalau Anda membandingkan di ayat yang ke-6, untuk Yohanes pun dikatakan istilah egeneto, saudara. Tetapi istilah egeneto itu, saudara, itu sebetulnya merujuk kepada satu fakta bahwa sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Itu bisa dalam konteks pekerjaan, bisa dalam konteks kepercayaan, bisa dalam konteks apa saja. Kalau dalam konteks Yohanes, datanglah seorang, ya. Saya mau baca ulang ayat yang ke-6 tadi ya. Dikatakan datanglah seorang yang diutus Allah. Egeneto di sana, betul. Tapi maksudnya apa itu, saudara? Tadinya Yohanes itu bukan utusan. Sekarang jadi utusan. Jadi dari bukan utusan menjadi utusan. Di sana ada menjadi enggak? Ada menjadi enggak? Oh, ada dong. Saya belum pendeta dulu, belum ditabis jadi pendeta. Berarti saya belum pendeta ya. Setelah saya ditabis jadi pendeta, saya menjadi enggak? Menjadi pendeta enggak? Ada istilah menjadi ya? Betul ya? Pulang dari sini nanti khotbah saya lama ini, saudara. Harus tahan ya. Kita harus berperang melawan roh-roh jahat ya. Harus tahan ya. Harus tahan. Dan ini ciri khas kita reform. Harus tahan mendengar firman. Saya yang sakit jantung sudah bisa bicara semangat ya. Masa saudara yang sehat-sehat masa tidak tahan duduk ya. Nah, saudara, Anda lama saya khotbah, tentu lapar. Betul ya? Lapar ya. Nah, setelah lapar makan kenyang sekali. Setelah makan kenyang menjadi apa sekarang? Menjadi kuat, menjadi kenyang dan kuat. Ada istilah menjadi di sana ya? Iya, saudara. Jadi no problem ketika egeneto diterjemahkan datanglah Yohanes ya. Ini saya coba lihat di versi New King James ya. Ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, itu LAI ya. There was a man sent from God. Ada seorang manusia atau ada seseorang dikirim dari Allah gitu ya, atau dikirim oleh Allah. There was a man sent from God. Jadi tadinya bukan utusan, tapi dia dijadikan utusan, dijadikan orang kiriman untuk menjadi pembuka jalan bagi Mesias itu, untuk menyatakan terang itu yang akan datang. Jadi ketika ayat 14 itu kemudian mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya. Muncul istilah menjadi di sana. Tidak dikatakan firman itu datang ya kepada manusia ya, tidak ya. Tapi firman itu telah menjadi manusia sama egeneto, tidak masalah. Karena memang saudara ada perbedaan. Sang logos tadinya tidak mempunyai natur manusia. Setelah mengambil natur manusia, menjadi manusia dalam pengertian mengambil natur manusia, menambahkan bagi dirinya natur manusia, menjadi dong. Dia menjadi manusia. Istilah egeneto di sana, ya fine-fine saja ya.
oke-oke saja, tidak ada masalah saudara. Ya, tidak ada masalah ya. Jadi saudara, itu salah besar kalau mengatakan kenapa dalam ayat 6 ini untuk Yohanes, padahal kata yang sama egeneto diterjemahkan datanglah seorang yang diutus Allah. Berarti ayat 14 ini sebetulnya bukan logos menjadi manusia, itu salah. Ini salah saudara. Ya, karena egeneto bisa juga diterjemahkan sebagai menjadi di situ saudara ya. Versi New King James juga sama ya. And the word became flesh and dwelt among us. Nah, berarti di sini saudara, siapa yang menjadi manusia? Itu logos. Bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi logos. Sang firman ini yang mengambil natur manusia. Tadinya naturnya hanya satu, pribadi logos itu naturnya hanya satu, yaitu natur Allah. Setelah berinkarnasi, sekarang mempunyai natur manusia sepenuhnya, seutuh-utuhnya manusia. 100% manusia. Maka Yesus bisa lapar, bisa lelah, bisa letih. Di Taman Getsemani juga ada rasa takutnya seperti manusia pada umumnya. Hanya satu yang tidak ada pada Yesus, yaitu Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus suci 100%, bukan hanya suci 100%, sekedar suci, tapi Yesus taat menjalankan seluruh perintah Allah yang ada dalam Taurat Musa. Tidak satu pun dibiarkan gugur. Yang dilawan oleh Tuhan Yesus ketika ada di dunia, dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam, orang-orang Yahudi, adalah Taurat yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh orang Yahudi yang merupakan interpretasi mereka atas hukum Musa. Ya. Jadi Yesus taat sepenuhnya, suci, tidak berdosa. Tetapi dalam segala sesuatu, dia sama dengan kita, saudara. Ya, maka ketika ada orang yang bertanya, apakah Yesus itu mempunyai keinginan seksual? Ya, sebagai manusia ya punya. Tapi apakah dengan keinginan seksual itu dia berdosa? Sama sekali tidak. Kita memandang seks ini dari perspektif yang sudah jatuh dalam dosa, saudara. Ya, seks itu diciptakan Tuhan setelah jatuh dalam dosa atau sebelum jatuh dalam dosa? Ini saya mau tanya. Seks diciptakan Tuhan sebelum jatuh dalam dosa atau sesudah jatuh dalam dosa? Sebelum jatuh dalam dosa. Seks itu sakral adanya, suci adanya. Dan ini menjadi sarana pertama untuk prokreasi, beranak cucu dan bertambah banyak, kata firman Allah. Penuhi bumi, taklukkan bumi, berkuasa. Perlu seks, perlu pernikahan. Dan seks yang kudus dan suci itu dalam koridor pernikahan. Tidak boleh di luar pernikahan. Hanya oleh seorang laki-laki dan perempuan. Tidak boleh poliandri, banyak suami atau banyak istri. Itu menjadi najis dan tidak suci. Alkitab ini sangat sakral menyampaikan segala sesuatu, saudara. Ya. Jadi jangan bilang kepada saya, karena tidak ada di Alkitab, maka hubungan seksual antara Adam dan Hawa hanya terjadi sesudah kejatuhan. Itu salah. Alkitab tidak bicara tentang itu. Tapi seks jelas ada sebelum jatuh dalam dosa. Jelas itu ada. Ya. Maka Yesus punya potensi seksual. Tetapi apakah dia berdosa? Tidak sama sekali. Dia suci adanya. Maka seluruh apa yang menjadi kelemahan manusia ya, Yesus itu mengalami semua, tetapi dia lulus dan tidak berdosa sedikit pun. Ya, jadi jangan kira Yesus tidak mengalami pencobaan. Yesus dicobai oleh setan dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai manusia, tetapi satu pun dia tidak jatuh dalam dosa. Ya jelas saudara ya. Nah, berkenaan dengan aspek ini saudara, mari kita melihat sekarang. Yesus Kristus dari aspek ilahi dan manusia, dan ini sangat-sangat indah digambarkan oleh kitab Ibrani. Tapi sebelumnya saya dalam bagian ini meringkaskan dulu. Kembali kepada poin kita tadi. Secara umum berarti siapa yang menjadi juru selamat? Siapakah juru selamat? Itu adalah Allah Yehova, YHWH. Tetapi secara khusus siapakah juru selamat itu? Yesus Kristus. Karena seluruh pekerjaan keselamatan itu dikerjakan melalui Sang Anak. Yang mati di atas kayu salib, Sang Anak. Yang hidup taat dari lahir sampai mati, tidak berdosa sedikit pun, itu adalah Sang Anak.
maka secara umum juru selamat adalah Allah Yehova, Allah Tritunggal. Secara khusus adalah Sang Logos yang sudah datang mengambil natur manusia. Nah, mari kita lihat sekarang kalau begitu di dalam kitab Ibrani. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama. Ya, sebentar saudara ya. Ini tadi saya sudah persiapkan sebetulnya. Ya, kitab Ibrani pasal yang pertama, ya, yang secara indah sekali menyatakan kepada kita bahwa Yesus dalam karya penebusannya itu, dia adalah Allah sekaligus manusia. Sang juru selamat kita ini adalah Allah sekaligus manusia. Mari saya membaca sekarang saudara dari Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan baik-baik. Oleh sang anak itu Allah telah menjadikan alam semesta. Ini sangat sinkron dengan Yohanes 1 ayat yang ketiga tadi. Ya, segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi dari yang telah dijadikan. Jadi Allah Bapa menjadikan alam semesta ini melalui dia, melalui Logos, melalui sang anak itu tadi. Itu fakta pertama. Jadi kalau begitu, Yesus hanya manusia saja sebagaimana diajarkan Erastus? Bukan, Yesus adalah Logos sendiri. Di mana dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan melalui Logos itulah Allah mencipta segala sesuatu. Dan secara persis sinkron dengan bagian terakhir dari ayat 2 Ibrani pasal 1 ini. Oleh dia, oleh Logos, oleh anak, Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Lalu kemudian kalau kita maju ke ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kalau saudara memperhatikan di sini saudara, di sini dinyatakan pekerjaan mesianik dari sang Logos atau sang anak itu tadi saudara ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Saya akan membaca saudara, nanti saya akan berhenti di titik-titik tertentu. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu? Ya, saya baca ulang ayat keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi untuk para malaikat tidak pernah mereka dijadikan anak. Ya, dia dipanggil sebagai anak yang diperanakan. Ya, seperti itu. Saya lanjut dulu saudara ya. Lalu kemudian ayat yang ke-6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, perhatikan, ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia. Siapa yang dibawa ke dunia? Logos itu tadi yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14 ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata. Jadi ketika Allah Bapa membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ini malaikat Allah menyembah siapa ini saudara? Menyembah anak yang dibawa ke dunia itu saudara. Menyembah Yesus, menyembah Logos yang telah menjadi manusia. Nah, kalau Yesus itu hanya manusia sempurna saja sebagaimana diajarkan Erastus, dan manusia sempurna ini sukses jadi juru selamat, boleh tidak disembah? Yang namanya ciptaan tidak boleh disembah saudara. Kalau hanya ciptaan saja tidak boleh disembah. Kecuali sekaligus Yesus juga adalah sang Logos Allah itu sendiri.
baru boleh disembah. Dan di sini Allah Bapa yang perintahkan. Perhatikan baik-baik. Ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia ini, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Semua malaikat Allah harus menyembah Yesus. Kalau Yesus hanya manusia sempurna sebagaimana diajarkan Erastus yang sukses, dituntun Bapa menjadi juru selamat, boleh tidak disembah malaikat? Oh, saudara tidak berani jawab. Ya mungkin sudah selalu sering Kuan Im gini ya mungkin ya. Ya, atau patung-patung apa begitu ya. Jadi saudara tidak boleh saudara kecuali dia adalah Allah sendiri. Maka Yesus adalah Allah, maka Tuhan berkata, malaikat sembah dia. Ya, lalu saya baca terus saudara ya. Ini kombinasi saudara, kemanusiaan Yesus, karya mesianik Yesus, karena karya pengantaraan dia, sekaligus keilahiannya saudara. Dinyatakan di sini. Dan tentang ayat 7, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ya. Oleh karena anak ini saudara, malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, ya. Tentang anak ya, logos itu tadi. Yesus, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kalau saudara melirik ke kitab Mazmur saudara yang berbicara tentang ayat ini, dikatakan di sana tahtamu kepunyaan Allah begitu. Ya, terjemahan di dalam LAI kita. Saya tidak ada waktu untuk membuka itu saudara, tetapi dikatakan di sana tahtamu adalah kepunyaan Allah. Seolah-olah memang tahta itu adalah kepunyaan Allah dan diberikan kepada dia. Ya, seolah-olah ini seperti membenarkan, terjemahan ini membenarkan ajaran Erastus Sabdono saudara ya. Tetapi kalau dalam versi King James saudara, entah dalam versi Ibrani maupun dari yang diambil dari Mazmur, konsisten saudara. Saya membaca sekarang Ibrani 1 ayat yang ke-8 ini saudara dari versi King James ya. But to the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Jadi ini saudara, tahtamu ya Allah. Ini untuk anak saudara. Ya, perhatikan baik-baik ya. Tentang, kalau saya kembali ke LAI, tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi penulis Ibrani ini mengutip kitab Mazmur yang dalam versi LAI dikatakan tahtamu kepunyaan Allah, tetapi di kitab Ibrani ini saudara dikutip, kalau versi LAI juga langsung apa? Tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya. Konsisten dengan terjemahan versi King James, baik versi Mazmur maupun Ibrani ini saudara. Langsung disebut tahtamu ya Allah. Jadi tahtanya Yesus itu, tahtanya anak yang diutus itu, tahtanya siapa? Tahta Allah sendiri. Saudara, saya mau tanya, malaikat boleh duduk enggak di tahta Allah? Enggak boleh. Manusia boleh duduk enggak di tahta Allah? Lalu tahta manusia boleh tidak selama-lamanya? Tahta siapa yang selama-lamanya? Tahta Allah, dan anak duduk di tahta Allah. Yesus duduk di tahta Allah karena dia adalah Allah. Dia adalah logos Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal. Ya. Nah, saudara, saya lanjut sekarang. Ayat 8, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Ini kembali berbicara konteks mesianik sang anak. Ya, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Yesus sangat-sangat menjalankan kebenaran, kesucian, keadilan, dan seluruh hal yang menjadi kebajikan-kebajikan yang paling penting, ya, yang dituntut oleh Bapa kepadanya. Dan oleh karenanya dia diurapi, dikatakan telah Allahmu telah mengurapi engkau dan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu.
dalam konteks kepengantaraan, dalam konteks mesianik, dalam konteks Yesus sebagai manusia yang datang ke dalam dunia ini menjalankan karya penebusannya. Dia sukses tanpa cacat dan sangat menyukakan Allah Bapa. Dan dalam konteks sebagai utusan ini, Yesus berkata, Allahku, Allahku. Dia memanggil Bapa sebagai Allahnya. Dalam konteks dia sebagai utusan, sebagai Mesias. Ya, saudara. Tetapi dari sisi keilahian Yesus, dia adalah Sang Firman yang selalu memanggil Bapa sebagai Bapanya. Kita memanggil Allah Bapa dalam konteks adopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau Yesus dalam keilahiannya dia memanggil Allah itu sebagai Bapa, memang itu adalah hubungan ontologis dari sononya dalam Tritunggal. Memang hubungan Bapa dan Anak. Hubungan antara Logos dengan Allah Bapa adalah hubungan relasi antara Bapa dan Anak. Ya, saya lanjutkan sekarang saudara ya. Dan pada mulanya ya Tuhan. Ini masih mengenai anak saudara ya. Masih mengenai anak, masih mengenai Logos, masih mengenai Yesus. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Loh, berarti sang anak ini pencipta ya? Sang anak ini pencipta apa enggak? Pencipta, sangat clear di sana. Ini masih tentang anak saudara ya. Ya. Masih tentang anak, ayat 10. Dan berarti sambungan dari ayat 8 saudara. Ayat 8 dikatakan di sana, tetapi tentang anak ia berkata ya. Lalu kemudian ada ayat 9, lalu ayat 10 masih lanjutan. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Sang anak ini juga adalah pencipta. Dia adalah Tuhan pencipta. Ya. Nah, lalu kemudian saya membaca lanjutannya. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Sang anak itu tidak berubah. Yesus tidak berubah di situ saudara. Yang lain berubah. Ya, tetapi Engkau tetap ada. Itu hanya Allah saudara. Semua kita berubah. Ciptaan berubah. Semua yang ada di dunia yang jahat, yang rusak akan dimusnahkan. Tetapi yang baik dan orang-orang tebusan akan diubah nanti semuanya. Kita akan berubah. Tapi Yesus tidak berubah. Maka kitab Ibrani yang sama ini yang mengatakan, dari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, Yesus tidak berubah. Maka lagu Yesus tidak berubah harus dipahami dari ini saudara. Tapi kalau ke Pentakosta karismatik kita memahami Yesus tidak berubah itu apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Artinya selalu memberi berkat kepada saya, dia tidak berubah. Selalu memberkati saya dan uang, kesehatan, kekayaan, supaya saya kaya, saya anak raja. Bukan itu. Dia tidak berubah karena dia adalah Allah 100% yang sudah datang ke dalam dunia. Maka pembacaan yang teliti di Ibrani pasal 1 ini saja saudara, itu menggambarkan dengan jelas kealahan Yesus yang sehakikat sederajat dengan Allah Bapa. Dengan apa? Kemanusiaannya dalam tugas kepengantaraannya. Dalam tugas kepengantaraannya. Membaca Alkitab harus dari aspek ini saudara. Maka Yesus adalah apa? Juru selamat dalam pengertian partikular. Dalam pengertian khusus siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Dialah yang datang untuk berkorban. Hidup taat dari lahir sampai mati dan berkorban di atas kayu salib untuk kita. Dalam pengertian umum siapa juru selamat? Allah Tritunggal. YHWH. Dan ketika Allah Tritunggal mengerjakan keselamatan itu, Allah Bapa mengerjakan melalui Anak. Dan nanti aplikasi keselamatan itu dikerjakan oleh siapa? Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang mencari kita yang terhilang, bekerja dalam hati kita, memperdengarkan firman Tuhan. Dan melalui pendengaran akan firman Tuhan timbul iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, firman Kristus. Betul ya? Saya coba buka sekarang ya. Ya, dikatakan firman Kristus saudara. Mari kita membuka ya. Roma 10 ayat 17. Ya, menjadi pendeta harus paling tidak kalau tidak hafal seluruh Alkitab saudara,
Tapi bagian-bagian paling penting itu harus diingat ya saudara. Roma 10 ayat 17. Ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Saya akan membaca. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ya, ini Indonesia mengatakan firman Kristus. Versi King James, the word of God, ya, firman Allah. Tapi Yesus adalah Allah. Maka pendengaran kita akan firman Kristus. Alkitab ini adalah perwujudan firman yang tertulis. Firman menjadi manusia atau firman menjadi daging, itulah Yesus Kristus. Sedangkan firman yang tertulis itulah Alkitab. Maka ini adalah firman Kristus yang dihembuskan oleh Allah Roh Kudus kepada penulis-penulis Alkitab. Jadilah Alkitab. Maka mari kita membaca Alkitab dan bertanggung jawab di atas segalanya. Alkitab mengatakan Yesus siapa? Tuhan. Yesus siapa? YHWH. Yesus siapa? Terang. Yesus siapa? Juru selamat. Tidak kurang dari juru selamat. Kalau Bapa juru selamat, Yesus juga juru selamat. Kalau Roh Kudus juru selamat, Yesus juga juru selamat. Itu dalam pengertian umum. Tapi dalam pengertian khusus, hanya Yesus juru selamat. Karena dia yang diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya, dia boleh taat dari lahir sampai mati, dan mati di atas kayu salib untuk kita. Maka siapa juru selamatmu saudara? Jangan ragu-ragu, jangan takut. Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat minor, juru selamat kecil, bukan. Jangan ikuti ajaran pendeta Erastus, itu ajaran kacau, itu ajaran sesat. Ya, Yesus adalah sungguh-sungguh juru selamat kita yang ultimat, bukan juru selamat kecil. Maka permuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Tidak usah takut saudara, kalau saya Yesus terus, nanti Allah Bapa bagaimana? Nanti Roh Kudus bagaimana? Ketika kita memuliakan Yesus, kita memuliakan Allah Tritunggal. Karena ketika kita memuliakan Yesus, kita dibawa kepada Bapa. Lalu yang membuat kita memuliakan Yesus siapa? Roh Kudus saudara. Maka Roh Kudus tidak pernah mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri. Di dalam Trinitas selalu pekerjaan Roh Kudus adalah membawa kita kepada Kristus, dan dari Kristus dibawa kepada Bapa. Allah Tritunggal dipermuliakan. Maka kalau kita berkata Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamat, Yesus lagi, Roh Kudus akan bersukacita, Bapa akan bersukacita, dan kita semua akan bersukacita. Mari tinggalkan ajaran sesat saudara. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada Yesus yang sejati. Bukan Yesus hanya manusia saja, tapi Yesus yang adalah Allah sekaligus manusia. Kapan ada manusianya? Setelah inkarnasi, mengambil natur manusia, sehingga naturnya ada dua, tapi pribadinya hanya satu, yaitu pribadi Logos ilahi. Yesus memegang kendali atas segala sesuatu, atas hidup saudara, atas dompet saudara, atas pikiran saudara, pergumulan saudara, kesehatan saudara. Saya mengalami itu saudara. Mungkin orang karismatik mengatakan, oh murid wali ini hanya tahu doktrin-doktrin kritik-kritik, dia tidak mengalami mujizat Tuhan. Jadi kau kira saya tahun 2020 mau mati karena sakit jantung, sudah megap-megap begini. Ya memang saya pakai obat dokter, saya pakai ring jantung satu, tapi cuma satu. Dokter bilang pasang lagi satu, tambah lagi ring jantung. Saya bilang enggak. Ya, saya bilang enggak. Saya minum obat, sekarang sudah juga kalau saya rasa perlu minum, baru minum. Kalau saya rasa tidak perlu, saya tidak minum. Itu pengencer darah, namanya clopidogrel. Tapi saudara lihat, saya bicara sekarang, kayak dulu, minum lagi. Itu kayak pastor yang tepuk-tepuk itu sindir saya kan. Ada orang yang kritik saya, tapi dia sendiri minum air tiap kali ngomong katanya. Sekarang enggak saudara, saya ini bicara 1 jam lebih saudara. Saya masih sanggup ini bicara setengah jam lagi, tapi saudara pasti capek. Ya, ini kuasa siapa? Yesus Kristus yang memegang jantung saya. Yesus Kristus yang memegang jiwa saya. Yesus Kristus yang memegang hidup saya. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan sejati, Juru Selamat sejati, Sang Logos, Sang Anak Tunggal dari Bapa yang diutus ke dalam dunia, mempunyai sesuatu kekuasaan ketika mereka melayani. Maka saya tidak heran ketika di Belanda Abraham Kuyper mengadakan reformasi gereja,
Ketika gereja reform itu liberal, saudara, lalu pecah gerejanya, lalu orang-orang reform itu mau bunuh Kuyper, mau tangkap dia, mau dipukuli, lalu pemerintah menawarkan, kamu akan disertai oleh polisi, kami akan berikan polisi untuk mengawal Anda karena Anda bahaya. Kuyper bilang apa? Keselamatan ku taruh di tangan Tuhan dan Juru Selamatku Yesus Kristus. Aku tidak takut apapun. Dan dia tolak pengawalan polisi. Ini ciri hamba Tuhan sejati, saudara. Yang disertai Yesus yang sejati, yang adalah Allah yang bertahta. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tahtamu ya Allah, selama-lamanya. Itulah tahta Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memahami Alkitab. Kami dikuasai oleh firman-Mu yang sejati. Kami dihuni oleh Sang Logos. Dan oleh karenanya kami dihuni oleh Allah Tritunggal. Roh Kudus berdiam dalam diri kami. Menuntun kami. Membimbing kami dalam pemahaman-pemahaman kami. Kami tahu siapa yang kami percaya. Yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, tidak kurang dari Allah, setara dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, Sang Firman, Sang Logos, yang sudah datang ke dalam dunia mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya sudah taat dari lahir sampai mati untuk mengklaim hidup kekal bagi kami, dan mati di atas kayu salib secara terkutuk untuk menjadi penebus bagi dosa-dosa kami, sehingga murka Allah dialihkan daripada kami, dan kami tidak lagi menjadi objek murka Allah, tapi menjadi objek kesukaan Allah oleh karena Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kami mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Allah sejati, Allah dari Allah, Sang Logos ilahi itu, yang mempunyai kekuasaan besar, yang memegang kendali atas segala sesuatu. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus menyertai pikiran kami, menyertai dompet kami, menyertai keuangan kami, menyertai hidup kami sehari-hari, menyertai kesehatan kami, menyertai pergumulan kami, kapanpun, dimanapun, apapun itu. Kami hidup bersama Yesus yang hidup, yang tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.